Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Arus Prameswari dengan NIM 23050974073. Dalam video kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana membangun dan mengkonfigurasi jaringan komputer sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer. Proyek ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah jaringan komputer, di mana saya akan menunjukkan implementasi layanan HTTP, FTP, dan DNS menggunakan protokol TCP dan UDP. Mari kita mulai dari studi kasus, konsep dasar, hingga ke tahap simulasi jaringan. Yang pertama, kita akan membahas studi kasusnya. Jadi, di sebuah perusahaan kecil ingin membangun jaringan lokal atau LAN. Tujuannya untuk menghubungkan server dengan 3 PC klien melalui switch dan router. Kemudian layanan yang dibutuhkan ada 3, yaitu HTTP atau web server untuk protokol TCP, yang kedua FTP atau file transfer untuk protokol TCP, dan yang ketiga DNS atau domain name system untuk protokol UDP. Kemudian klien harus dapat mengakses halaman web internal, mengupload atau mendownload file ke server, dan menerjemahkan nama domain internal. Untuk selanjutnya yaitu konsep dasar. Yang pertama, topologi jaringan menggunakan satu router, satu switch, satu server, dan 3 PC klien. Kemudian untuk subnet IP-nya menggunakan 255.255.255.0 dengan IP statis. Kemudian untuk transport layer ada 2. Yang pertama TCP, yaitu handshake andal digunakan untuk HTTP dan FTP. Kemudian yang kedua UDP, lebih ringan, cepat, tanpa koneksi, digunakan untuk DNS. Kemudian ada layanan server menggunakan web server atau HTTP, FTP server, dan DNS server. Kemudian fungsi DNS menerjemahkan nama domain ke alamat IP internal. Pertama-tama buka Cisco Packet Tracer. Kemudian buat topologinya terlebih dahulu. Buat yang pertama satu router, pakai router BT. Kemudian ada 3 PC, PC 0, PC 1, dan PC 2. Kemudian satu switch pakai 2960. Kemudian satu server. Sambungkan menggunakan kabel automatic PC 0 ke switch 0, kemudian PC 1 ke switch 0, PC 2 ke switch 0. Tata dulu biar terlihat rapi. Sambungkan juga switch 0 ke server 0, switch 0 ke router 0 menggunakan kabel automatic. Kemudian isi 0 ke IP configuration, masukkan IP address-nya, disesuaikan. Di sini saya IP address saya 192.168.73.2. Default gateway-nya 192.168.73.254. Untuk subnet mask-nya pakai 255.255.255.0. Kemudian lanjut ke PC 1, buka IP configuration, default gateway. Di sini saya menggunakan 192.168.73.254. Untuk IP address-nya di sini saya beri 192.168.73.3. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian lanjut ke PC 2, masih sama ke IP configuration, kemudian masukkan default gateway-nya 192.168.73.254. Kemudian untuk IP address-nya saya masukkan 192.168.734. Subnet mask-nya sama 255.255.255.0. Kemudian lanjut ke server 0, masih sama di bagian IP configuration, masukkan default gateway-nya. Di sini default gateway saya 192.168.73.254, sama ya seperti PC 0, PC 1, PC 2. Kemudian IP address-nya 192.168.73. Di sini angka terakhirnya 1, subnet mask-nya masih sama 255. Kemudian ke PC 0, ke PC 0 DNS servernya 192.168.73.1.
Kemudian ke PC 1, IP configuration DNS servernya masukkan 192.168.73.1. Kemudian lanjut ke PC 2, sama ke IP configuration DNS servernya masukkan 192.168.731, masih sama dengan PC 0 dan PC 1. Kemudian lanjut ke router 0, klik fast ethernet 0/0. Masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian IP address-nya 192.168.73.254. Jangan lupa untuk mengaktifkan port statusnya, diaktifkan. Selesai. Kemudian kemudian ke server 0. Di server 0, service HTTP ke index.html itu diedit. Nanti akan muncul source code singkat seperti ini. Di sini saya menambahkan teks. Di H1 saya ketikkan teksnya, selamat datang di server Vanilla. Ini bisa sesuai yang kalian mau. Kemudian langsung save aja, simpan. Kemudian ke FTP. Di bagian FTP ditambahkan ya username. Di sini username saya beri nama user, untuk password saya beri nama user 123. Kemudian centang untuk write, read, delete, rename, list. Kemudian di add, ditambahkan. Bakal muncul di tabel di bawahnya. Kemudian ke DNS service itu diaktifkan. Di bagian resource record name, di sini saya beri nama web.local. Untuk addressnya 192.168.731. Kalau sudah benar, di add, bakal muncul di tabel bawahnya. Disilang. Kemudian ke PC, sebentar. Untuk filenya wajib di save terlebih dahulu. Buka PC 0, kemudian ke command prompt. Coba uji coba pingnya, ping 192.168.73.1. Ini sudah menyambung, berhasil, sukses. Kemudian ke web browser, buka web browsernya di PC 0, kemudian ketikkan URL-nya, klik go, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Kemudian ke PC 1, di bagian command prompt ketikkan FTP, masukkan IP address kalian. Di sini saya ketikkan FTP 192.168.731. Kemudian masukkan username-nya sesuai tadi yang sudah dimasukkan sebelumnya, yang sudah dibuat sebelumnya.
Ini tadi nama saya, username-nya user, kemudian passwordnya langsung di enter aja. Kemudian ini sudah masuk ke FTP-nya, ketikkan get. Di PC 1 tadi lanjutkan, kan sudah masuk ke FTP, kemudian get asa 043 kernel debian, kemudian enter, file akan ditransfer. Ini menunggu sampai transfer filenya selesai. Kemudian tutup aja, lanjut ke PC 2. Buka web browser, ketikkan URL-nya. Di sini saya masukkan web.local, go, maka akan tampil seperti ini. Oke, sekarang klik simulation pada kanan ya, layar bagian kanan, klik simulation. Untuk IP4 itu jangan dicentang semua. Di IP4 yang dicentang ARP, IJMP, BGP, EIGRP, OSPF, DHCP, HSRP, RIP. Kemudian di IP6 tidak usah dicentang semua. Di bagian NIS juga dicek satu persatu ya, semuanya centangnya. Yang kita pakai atau yang kita centang itu di FTP, HTTP, dan TCP. Ditutup. Kemudian uji coba pin menggunakan yang gambar surat ini, PC 0 ke server 0. Di bagian kanan ini statusnya sukses. Kemudian delete dulu untuk yang progres sebelumnya itu, yang uji coba sebelumnya itu di delete historinya. Kemudian ke simulasi lagi,
Di bagian NIS, FTP, TCP, HTTP itu di off kan atau nggak bisa dicentang, yang dicentang di UDP. Kemudian IP4 dicentang semua. Kemudian simulasinya ditutup, diuji ping lagi PC 0 ke server 0. Di sini statusnya menunjukkan successful. Jadi kesimpulan dari simulasi kali ini, yang pertama, simulasi jaringan sederhana membantu memahami konfigurasi dan komunikasi antar perangkat. Yang kedua, implementasi layanan TCP dan UDP menekankan pentingnya pemilihan protokol sesuai kebutuhan. Yang ketiga, Cisco Packet Tracer sebagai alat bantu visualisasi sangat efektif untuk pembelajaran jaringan komputer. Dan yang terakhir, pemahaman konsep dasar seperti IP statis, DNS, HTTP, dan FTP adalah fondasi bagi administrasi jaringan yang lebih kompleks. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.